Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang terdiri dari anggotanya Muhammad Ainul, Muhammad Asmin, Muhammad Talhan, Muhammad Rustil Muslim, Muhammad Yusuf Kastar Wijaya, Nindya Safira, dan Novel Gali Jufri akan menjelaskan materi tentang surat dinas. Yang pertama, pendahuluannya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Yang pertama itu latar belakang. SMK Kota Negeri Makassar merupakan salah satu dari 5 sekolah kejuruan menengah di Indonesia yang memiliki jurusan inti yaitu kehutanan. SMK Kota Negeri Makassar sendiri terletak di Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 17,5 Makassar. Keseluruhan jumlah mata pelajaran di SMK Kehutanan yaitu 11 mata pelajaran. Terdapat 3 mata pelajaran inti kehutanan atau jurusan di masing-masing kelas, dan sisanya mata pelajaran umum. Bahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang terdapat dalam kurikulum SMK Kota Negeri Makassar. Dalam rangka proses belajar mengajar, mata pelajaran Bahasa Indonesia memberikan tugas kepada kami, yaitu membuat makalah dengan bertema surat dinas secara berkelompok. Oleh karena itu, kami kelompok 4 bekerjasama menyusun makalah ini dengan harapan sesuai sebagaimana mestinya. Sekian mungkin saya menjelaskan latar belakang, yang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yusri Sastra. B. Tujuan penulisan. Seperti yang kita ketahui, penulisan ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata pelajaran Bahasa Indonesia, sekaligus memberikan edukasi kepada pembaca mengenai surat dinas itu sendiri. C. Rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian dari surat dinas? Kedua, apa fungsi surat dinas? Ketiga, apa saja yang menjadi syarat penulisan surat dinas? Keempat, apa saja jenis-jenis surat dinas? Kelima, bagaimana sistematika dan struktur surat dinas? Keenam, bagaimana penulisan surat dinas yang baik dan benar? Ketujuh, bahasa apa yang sebaiknya digunakan dalam surat dinas? Dan yang kedelapan, bagaimana contoh surat dinas? 2. Daftar pembahasan. A. Surat resmi atau surat dinas. Surat dinas adalah suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Atau definisi surat dinas yaitu surat yang berisikan permasalahan kedinasan, dan biasanya surat ini dibuat oleh instansi atau lembaga. Surat dinas isinya ditujukan untuk keperluan kedinasan, baik itu pemerintah atau swasta. Karena fungsi kedinasan tidak hanya berlaku di pemerintahan, akan tetapi berlaku juga di instansi atau lembaga swasta. Biasanya isinya berupa urusan seperti penyampaian pengumuman, pemberian surat izin, pemberian tugas, dan lain-lain. Surat dinas ditulis untuk keperluan komunikasi antara kantor yang satu dan kantor yang lain, atau antar organisasi. Surat dinas dibuat oleh seseorang yang berkedudukan sebagai pejabat instansi pemerintah, sehingga surat ini disebut juga sebagai surat jabatan. Sebuah surat dinas dapat juga disebut surat resmi karena dikeluarkan oleh instansi resmi, pemerintah atau bukan swasta. Namun surat resmi belum tentu dapat disebut sebagai surat dinas. Menulis surat dinas tentu berbeda dengan menulis kedua jenis surat yang lain, yaitu surat pribadi dan surat niaga. Menulis surat dinas harus mengikuti aturan tertentu mengenai sistematika, isi, dan bahasa surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Asmin akan menjelaskan bagian B dan bagian C, fungsi surat dinas. Yang pertama itu fungsi surat dinas. Secara umum, fungsi surat dinas adalah sebagaimana tercermin dalam rumusan pengertiannya, yaitu sebagai alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan pesan atau informasi. Akan tetapi secara khusus fungsi surat dinas dapat disebut sebagai berikut. Yang pertama, surat dinas sebagai duta atau wakil penulis untuk berhadapan dengan lawan bicaranya
Oleh karena itu, isi surat merupakan gambaran mentalitas pengirimnya. Yang kedua, surat dinas sebagai alat pengingat karena surat dapat diarsipkan dan dapat dilihat lagi jika diperlukan. Kemudian yang ketiga, surat dinas sebagai pedoman kerja seperti surat keputusan atau surat instruksi. Keempat, surat dinas sebagai bukti tertulis hitam di atas putih, terutama surat-surat perjanjian. Yang kelima, surat dinas sebagai alat bukti tentang yang dikomunikasikan. Yang selanjutnya sebagai bukti sejarah. Kemudian seperti pada surat-surat tentang perubahan, perkembangan situasi instansi yuridis dan administratif. Kemudian bagian C, syarat penulisan surat dinas. Surat resmi yang baik harus memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan pendapat SEMI tahun 1989 dan Sudarsa 1992. Dapat dikemukakan bahwa untuk menulis surat yang baik, penulis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, surat resmi harus memiliki maksud yang jelas. Kemudian yang kedua, surat resmi harus memiliki bahasa yang lugas. Bahasa yang digunakan tidak berbelit-belit. Setiap kata yang digunakan mempunyai fungsi tertentu. Tidak ada kata yang terlebih dan tidak berfungsi. Kemudian yang ketiga, surat resmi harus disusun dengan singkat supaya tidak menggunakan kertas yang terlalu banyak dan tidak menggunakan waktu yang lama untuk membacanya. Kemudian yang keempat, surat resmi harus memuat informasi yang lengkap. Yang kelima, surat resmi harus menggunakan komunikasi yang sopan dan simpatik dan memberikan kesan yang menarik dan positif kepada pembaca sehingga pembaca termotivasi untuk menanggapinya dengan baik. Kemudian yang keenam, surat resmi harus memiliki format yang wajar dan menarik, artinya format yang dipilih baik dari ukuran kertas, margin, jarak tepi ke atas, susunan alamat sehingga terlihat sebagai suatu surat yang terencana dan nyaman untuk dilihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis-jenis surat dinas. Surat dinas terdiri atas 4 jenis surat. Yang pertama yaitu surat permohonan. Surat permohonan berisi permohonan atau permintaan sesuatu kepada pihak lain. Misalnya permohonan kepada seseorang untuk menjadi pembicara dalam suatu seminar, permohonan kepada pejabat untuk meresmikan suatu acara, permohonan untuk menyebarluaskan suatu informasi, permohonan izin, permohonan mutasi atau pindah tugas, dan permohonan peminjaman sesuatu. Surat permohonan lazimnya dikirimkan kepada instansi yang secara struktural organisasi lebih tinggi. Sementara untuk instansi atau pejabat yang lebih rendah, lebih tepat disebut sebagai surat permintaan atau penugasan. Dalam surat permohonan harus disebutkan pokok-pokok sebagai berikut, yaitu identitas permohonan, isi pemohon, tujuan dan alasan memohon, batas waktu maksimal untuk menjawab permohonan, pernyataan kesungguhan dalam memohon. Jenis surat yang kedua yaitu surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan berisi suatu pengumuman atau sosialisasi informasi baru yang perlu diketahui oleh pihak lain yang terkait. Surat ini sifatnya hanya menggambarkan suatu berita sehingga tidak perlu untuk ditanggapi dalam bentuk surat. Secara umum, sistematika surat pemberitahuan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagian pembuka berisi masalah pokok surat. Yang kedua yaitu bagian isi berisi rincian, uraian, keterangan atau penjelasan dari masalah pokok yang akan diberitahukan. Kemudian bagian penutup berisi harapan agar pihak yang dituju memaklumi hal yang disampaikan. Jenis surat yang ketiga yaitu surat keterangan. Surat keterangan berisi keterangan resmi tentang status atau kondisi seseorang atau barang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya surat berkelakuan baik, surat keterangan sehat terbebas dari narkoba, surat keterangan tidak mampu, dan surat keterangan pengalaman kerja. Surat ini biasanya dibuat oleh pimpinan atau pejabat tinggi dalam suatu institusi atas permintaan seseorang yang berkepentingan dengan isi keterangannya. Dalam surat keterangan ini harus disebutkan data pribadi dan jabatan pihak yang membuat keterangan,
data pribadi di pihak yang diterangkan. Kemudian isi keterangan tanggal berlakunya surat, dan pernyataan bahwa keterangan yang dibuat adalah benar. Lanjut jenis surat yang keempat, yaitu memo dan nota dinas. Memo merupakan singkatan dari kata memorandum yang berasal dari kata memori yang berarti ingatan. Istilah nota berasal dari kata note yang berarti catatan. Memo atau nota dinas adalah surat khusus yang dipakai antar pejabat di lingkungan suatu lembaga. Pemakaian memo tersebut berbeda dengan memo pribadi. Memo pribadi dipakai oleh perseorangan dan dapat dikirim kepada siapa saja asal orang yang dituju sudah kenal baik dengan pengirim memo pribadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainu, kelas 3 TIPH dari SMK Kota Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, video ini saya ingin melanjutkan materi dari teman sebelumnya, yaitu mengenai makalah yang bertema surat dinas yang merupakan tugas dari mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas pada bagian E, tepatnya pada bagian pertama, yaitu sistematika struktur surat dinas, yaitu sistematika penulisan surat dinas. Bagian pertama, sistematika penulisan surat dinas terdiri jadi 9. Yang pertama, kepala surat. Kepala surat yang lengkap terdiri atas nama instansi, kemudian nama alamat lengkap, kemudian nomor telepon, nomor kotak pos, alamat kawan, dan yang terakhir adalah logo. Penulisan nama instansi hendaknya jangan disingkat. Begitu juga kata jalan, telepon, kotak pos. Misalnya jalan, jangan pernah menyingkatnya menjadi JLN, karena itu adalah suatu kesalahan. Kemudian yang kedua, tanggal penulisan surat. Tanggal surat ditulis lengkap, yaitu ditulis dengan angka. Bulan ditulis dengan huruf secara lengkap. Contohnya November ditulis dengan November lengkap, bukan no saja. Ingat, November bukan no. Dan tahun ditulis dengan angka. Dan setelah tahun tidak diikuti tanda baca apapun. Sebelum tanggal dan sebelum tanggal tidak dicantumkan nama kota atau daerah, karena nama kota dan daerah sudah tercantum pada kepala surat. Selanjutnya yang ketiga, nomor lampiran dan perihal surat. Kata nomor lampiran dan halaman ditulis dengan huruf awal kapital dan diikuti dengan tanda titik dua. Yang keempat, alamat surat. Alamat surat, ingat, nama dari penerima surat diawali huruf kapital pada setiap unsurnya, bukan menggunakan huruf kapital seluruhnya. Kemudian untuk menyatakan yang terhormat pada awal nama penerima surat pada awal nama penerima surat cukup ditulis YTH dengan Y-nya huruf kapital. Penggunaan kata kepada sebelum YTH itu tidak diberlakukan karena kata kepada berfungsi sebagai penghubung antar kalimat yang menyatakan arah. Selanjutnya, jika digunakan kata sapaan Bapak pada awal penerima, contohnya Bapak the Trundes bla bla bla, kata itu hendaknya ditulis penuh, yaitu Bapak. Kemudian jika kata saudara, contohnya saudara bla bla bla, maka cukup ditulis SDR. Begitu kan. Bapak sama dengan ibu. Jika ibu bla bla bla, maka ditulis penuh, yaitu ibu. Kemudian jika nama orang yang dituju bergelar akademik atau memiliki pangkat sebelum namanya, maka kata sapaan Bapak, Ibu, SDR tidak digunakan. Kemudian jika ditunjukkan nama jabatan seseorang, kata sapaan tidak digunakan. 5. Penulisan salam. Salam pembuka yang lazim yang digunakan yaitu ungkapan dengan hormat. Dengan
penulisan dengan hormat. Sedangkan salam penutupnya adalah seperti hormat kami, hormat saya, wassalamualaikum, itulah salam penutup. Dengan ketentuan yang sama dengan salam pembuka. Kemudian isi surat. Isi surat terdiri dari 3 bagian, yaitu pertama pembuka, kemudian isi atau inti, dan yang terakhir penutup surat. Usahakan untuk menggunakan bahasa yang formal dan baik. Yang ketujuh, nama pengirim. Nama pengirim ditulis di bawah tanda tangan, di bawah salam penutup. Tulisan nama dapat mengikut sertakan gelar atau jabatan, tetapi tidak perlu menggunakan huruf kapital seluruhnya. Tidak perlu diberi tanda kurung, di garis bawah, dan tidak perlu diakhiri dengan tanda baca apapun. Tanda tangan diberlakukan sebagai keabsahan surat tersebut. Yang ke-8, tembusan surat. Kata tembusan ditulis dengan huruf awal, huruf kapital, dan diikuti tanda titik 2 tanpa digarisbawahi. Ingat, tanpa digarisbawahi. Tembusan hanya digunakan jika surat itu memerlukan tembusan. Tembusan itu sendiri adalah pihak-pihak yang mendapat salinan surat selain yang dialamatkan. Ketentuan tembusan ada 5. Yang pertama, jika pihak yang diberi tembusan itu lebih dari 1, hendaknya diberi nomor urut sesuai jenjang jabatan pada instansi itu. Jika tembusannya hanya 1, tidak perlu diberi nomor. Kemudian pihak yang diberi tembusan hendaknya nama jabatan atau nama orang dan bukan nama kantor atau instansi. Kemudian dalam tembusan tidak perlu digunakan ungkapan kepada YTH atau yang terhormat. Kemudian di belakang nama yang diberikan tembusan tidak perlu diberi ungkapan untuk perhatian, untuk menjadi perhatian sebagai laporan atau apalah itu yang mengungkapkan suatu hal yang mengikat. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam tembusan tidak perlu dicantumkan tulisan arsip atau tertinggal karena setiap surat resmi atau dinas tidak harus memiliki arsip. Kemudian yang terakhir, pada bagian sistematika penulisan surat dinas ialah inisial. Inisial sandi ditempatkan pada bagian bawah kiri di bawah tembusan jikalau ada. Inisial merupakan tanda pengenal yang merupakan singkatan nama pengonsep atau pengetik surat. Contohnya Muhammad Ainun. Jadi inisialnya yaitu MA, atau contoh yang lain AB, yang artinya yang mengungkapkan bahwa penulisnya itu adalah Arjuna Bayu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur surat dinas. Yang pertama ada kepala surat. Kepala surat biasanya diketik di sebelah kiri atas atau di tengah-tengah. Kepala surat menyebutkan yang pertama nama kantor atau jabatan atau perusahaan atau organisasi. Yang kedua alamat. Yang ketiga nomor telepon. Yang keempat nomor kotak pos, fax, email, alamat kawat atau email jika ada. Yang kedua nama tempat dan tanggal. Nama tempat menunjukkan tempat surat tersebut ditulis. Nama tempat ini tidak ditulis jika tempat pembuatan surat sama dengan alamat yang dimuat pada kepala surat. Tanggal surat diketik di sebelah kiri atas, bentuk lurus panah, atau kanan atas, bentuk setengah lurus dari Indonesia, atau di sebelah kanan bawah. Tanggal ditulis dengan tidak disingkat, tetapi dengan huruf secara lengkap, dan tidak diakhiri dengan tanda titik. Yang ketiga nomor, yaitu nomor urut surat yang dikirimkan atau surat keluar, kode atau inisial, bulan, dan tahun. Yang keempat, hal atau perihal. Hal atau perihal menunjukkan isi atau inti surat secara singkat. Oleh karena itu, pembaca surat dapat mengetahui masalah apa yang dituliskan dalam surat itu. Misalnya jadwal diklat. Selain nomor, lampiran dan hal, kadang-kadang dicantumkan pula sifat surat yang dikirimkan itu. Dalam hal demikian, sifat surat biasanya dicantumkan di bawah nomor atau di bawah hal. Yang kelima, lampiran. Lampiran menunjukkan sesuatu yang disertakan bersama dengan surat itu, misalnya surat keputusan, surat keterangan kesehatan dan dokter. Penulisan kata nomor dan lampiran boleh disingkat, tetapi harus dilakukan dan taat asas.
jika nomor disingkat NO. Jika lampiran juga harus disingkat LAMP. Jika hendak ditulis lengkap, keduanya harus ditulis lengkap. Penulisan jumlah lampiran ditulis dengan huruf jika bilangannya hanya 1 atau 2 kata. Akan tetapi jika bilangan lebih dari 2 kata, maka digunakan angka. Jika tidak ada yang dilampirkan, kata lampiran tidak perlu dituliskan. Yang keenam, alamat surat. Diawali dengan yang terhormat atau YTH, diikuti nama atau jabatan dan alamat. Jabatan tidak diawali sapaan bapak atau ibu, demikian juga dengan nama orang yang bertitel. Alamat surat tidak diakhiri dengan tanda titik. Yang ketujuh, salam pembuka. Salam pembuka merupakan tanda hormat pengirim surat sebelum ia berbicara secara tertulis. Dalam surat resmi, salam pembuka yang biasa digunakan ialah dengan hormat. Penulisannya diakhiri dengan tanda koma dan ditulis dengan tidak disingkat. Yang ke-8, isi surat atau tubuh. Isi surat pada umumnya terdiri atas 3 hal, yaitu alinea pembuka, isi, dan penutup. Alinea pembuka berguna untuk mengantar dan menarik perhatian pembaca terhadap pokok surat. Isi surat yang sesungguhnya berisi sesuatu yang diberitahukan atau yang disampaikan kepada penerima surat. Penutup surat merupakan simpulan yang berfungsi sebagai kunci isi surat. Pada umumnya, penutup berisi ucapan terima kasih terhadap semua hal yang dikemukakan dalam isi surat atau harapan penulis surat. Yang ke-9, salam penutup. Penulisan salam penutup diawali huruf kapital dan diakhiri tanda koma. Salam penutup diikuti tanda tangan pembuat surat, nama terang, dan jabatan. Yang ke-10, tembusan. Tembusan dibuat jika isi surat yang dikirimkan kepada pihak yang dituju asli perlu diketahui oleh pihak-pihak lain yang berhubungan dengan surat itu. Tembusan ditulis di sebelah kiri bawah, lurus ke atas dengan nomor, hal, dan lampiran. Jika tembusan lebih dari 1, diberikan nomor urut tembusan. Baik, selanjut menjelaskan penulisan surat yang baik dan benar. Surat yang baik dan benar adalah surat yang disusun dan ditulis mengikuti syarat-syarat, yaitu yang pertama tidak mengandung makna ganda, yang kedua antara penerima dan pengirim memiliki maksud yang sama, yang ketiga sederhana, yang keempat tepat menggunakan kata dalam pemakaiannya, yang kelima tulisannya tersusun rapi dan berurutan. Lanjut contoh surat dinas. Bisa dilihat di sini. Sesuai dengan yang saya jelaskan tadi formatnya. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4. Penutup. Kesimpulan, surat menyurat adalah salah satu bentuk komunikasi dengan mempergunakan surat sebagai alat. Oleh karena itu, surat menyurat merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting dan setiap waktu dilakukan dalam tugas sehari-hari di dalam kantor. Surat merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang berasal dari satu pihak dan ditujukan dari pihak lain untuk menyampaikan berita. Dengan demikian jelas bahwa surat sangat penting, artinya dalam membantu memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Perlu diusahakan agar dapat membuat surat dengan baik, sebab penilaian negatif terhadap surat akan mempengaruhi penilaian negatif dalam organisasi. B. Saran. Berdasarkan simpulan di atas, dalam melakukan penyuratan perlu mengetahui secara detail mengenai hal-hal dalam penyusunan surat yang baik dan benar, agar tidak terjadi kesalahpahaman serta dapat menjadi tolak ukur sebuah organisasi dalam melakukan komunikasi dengan cara melihat dari sudut pandang surat menyurat tersebut. Oleh karena itu, pentingnya bagi kita mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan surat dinas dalam penyusunan, tidak terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang kita inginkan. I need somebody who can love me at my worst. No, I'm not perfect, but I hope you see my worth.